Guntur belum pernah merasa seasing ini di bulan Ramadan. Senja pertama seharusnya menjadi awal yang menjanjikan. Ia sudah menata gelas plastik berbaris rapi, potongan alpukat tersusun hijau segar, kelapa muda diserut halus, dan nangka menguning harum di dalam wadah stainless. Santan di termos besar masih hangat, siap dituangkan saat adzan maghrib tiba. Semua sudah sempurna, tapi jalan di depannya, tidak. Orang-orang lewat, melirik, lalu berjalan terus. Di sebelah kanan, lapak kolak milik seorang ibu parubaya sudah dipenuhi pembeli. Uap gula merah mengepul, aroma manis menyebar, dan suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar nyaris tanpa jeda. Tawa kecil pembeli bersahutan. Di sebelah kiri, penjual gorengan baru saja membuka, tapi antrean sudah terbentuk. Lapak Pak Guntur tetap sepi. Ia mencoba berdiri lebih tegak, menyendok es batu, mencampur satu porsi percobaan, lalu memajangnya di depan, seolah-olah sudah ada yang membeli. Strategi lama. Tak berhasil. Seorang pemuda lewat, sempat berhenti, melihat es teler di meja. "Berapa, Pak?" "7.000, jawab Pak Guntur cepat, dengan senyum yang ia paksa ramah. Pemuda itu mengangguk kecil, lalu berjalan ke lapak sebelah. Pak Guntur menahan napas. Dada kirinya terasa seperti ditarik. Ia tidak marah pada pemuda itu. Ia marah pada dirinya sendiri, pada ketidakmampuannya membuat orang bertahan. Di rumah, Bu Lina sebenarnya sudah mengingatkan. Yang penting niatnya baik dulu. "Pak, rezeki itu ikut." Kalimat itu masih terngiang di kepala Pak Guntur sekarang, tapi terdengar semakin jauh, semakin tipis. Ia bukan tidak percaya. Ia hanya takut waktu tidak cukup untuk menunggu niat baik berbuah. Tabungan mereka hampir habis. Uang sekolah Rizky bulan depan belum ada. Gas di dapur tinggal setengah tabung. Dan ini baru hari pertama Ramadan. Ia melihat kembali lapaknya. Santan yang ia buat sejak siang mulai membentuk lapisan tipis di permukaan. Belum basi, tapi tidak segar seperti tadi. Seorang ibu dengan 2 anak kecil mendekat. Harapan kecil muncul di dada Pak Guntur. "Es telernya manis nggak, Pak?" tanya si ibu. "Bisa diatur, Bu." Anak yang paling kecil menatap mangkuk percobaan di meja. "Bu, mau itu?" Pak Guntur menunggu. Namun si ibu menoleh ke arah lapak kolak yang ramai. "Besok aja ya, Nak," katanya, menarik tangan anaknya pergi. Pak Guntur tersenyum tipis, meski tenggorokannya terasa kering. "Besok, besok," kata itu tiba-tiba terasa seperti janji kosong. Azan maghrib akhirnya terdengar. Orang-orang membeli takjil dengan cepat. Bungkus plastik berdesir, uang berpindah tangan, suara ucapan terima kasih bersahutan. Lapak Pak Guntur hanya menjual 2 porsi. 2. Ia menghitung uang di tangannya berkali-kali, seolah angka itu bisa berubah jika dilihat dari sudut berbeda. Tidak cukup bahkan untuk mengganti bahan hari ini. Pak Rahmat, tetangganya yang juga berjualan minuman kemasan di ujung jalan, datang menghampiri setelah keramaian mulai surut. "Belum ramai ya, Tur?" tanyanya pelan. Nada suaranya tidak mengejek, justru terlalu hati-hati. Pak Guntur mengangguk. "Mungkin masih awal," lanjut Pak Rahmat. "Biasanya hari ketiga baru kelihatan." Pak Guntur tahu itu hanya usaha menghibur. "Semoga," jawabnya singkat. Pak Rahmat tidak memaksa percakapan. Ia menepuk bahu Pak Guntur sekali, lalu kembali ke lapaknya. Sentuhan itu justru membuat dada Pak Guntur semakin berat, karena ia tahu, orang lain melihat. Orang lain tahu ia gagal. Malamnya, saat membereskan sisa santan, Pak Guntur mencium baunya. Masih segar, masih layak, tapi tetap tak laku. Ia menatap cairan putih itu lama, membayangkan semua bahan yang ia beli dengan uang terakhir. Bu Lina keluar membawa termos air hangat. "Besok pasti lebih baik," katanya pelan. Pak Guntur tidak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, sesuatu mulai bergeser.
Bukan putus asa. Belum. Lebih seperti pertanyaan. Apa yang kurang? Rasa? Keberuntungan? Atau sesuatu yang tak bisa ia sebutkan? Ia menutup termos santan, tangannya sedikit gemetar. Besok, ia tidak bisa sekadar berharap. Besok, ia harus menemukan cara agar orang berhenti berjalan melewati lapaknya. Besok, ia tidak bisa sekadar berharap. Kalimat itu terus berputar di kepala Pak Guntur sejak pagi. Bahkan saat ia memotong nangka, saat menyerut kelapa, saat mencuci gelas plastik satu persatu, pikirannya tidak pernah benar-benar berada di dapur. Ia sedang mencari cara. Bukan doa tambahan. Bukan sabar tambahan. Cara. Sore itu, lapaknya dibuka lebih awal. Ia menata semuanya lebih rapi dari kemarin. Buah dipotong lebih kecil agar tampak banyak. Sirup disusun berjejer supaya terlihat berwarna. Ia bahkan menambahkan tulisan kecil di karton. Es teler segar bisa kurang manis. Usaha kecil untuk membuat orang berhenti. Beberapa memang berhenti, tapi hanya untuk melihat. Lalu mereka tetap berjalan ke lapak sebelah. Lapak kolak milik Bu Salamah kini jauh lebih ramai dari kemarin. Antrean terbentuk bahkan sebelum azan. Wadah kolaknya nyaris tak pernah tertutup karena tangan Bu Salamah terus bekerja menyendok. Suara pelanggan terdengar jelas. Kolaknya enak banget ya. Kayak beda rasanya. Manisnya pas. Pak Guntur mencoba tidak mendengar. Ia gagal. Seorang remaja perempuan datang ke lapaknya. Pak, es telernya dinginkan. Dingin? Jawab Pak Guntur cepat. Remaja itu menoleh ke arah lapak Bu Salamah. Kalau kolaknya hangat? Jawab Bu Salamah dari seberang, dengan senyum ramah. Remaja itu tersenyum kembali. Kalau gitu kolak aja, Bu? Pak Guntur tetap berdiri di tempatnya, tangan menggenggam sendok terlalu erat. Hangat, dingin. Seolah-olah pilihan itu sederhana. Seolah-olah orang tak pernah memilih dirinya. Pak Rahmat lewat membawa dus minuman kemasan. Masih sepi? Tanyanya. Pak Guntur tidak menjawab langsung. Ia menatap antrean di lapak Bu Salamah. Pak Rahmat, menurut sampean, es saya kurang apa? Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahan. Pak Rahmat terlihat ragu. Ya, mungkin orang lagi pengen yang hangat. Jawaban aman. Jawaban yang tidak membantu. Pak Guntur mengangguk kecil. Tapi di dalam dadanya, sesuatu berubah. Ini bukan lagi soal waktu. Ini soal kalah. Menjelang berbuka, lapak Bu Salamah hampir kehabisan kolak. Beberapa pelanggan bahkan menunggu tambahan yang sedang dimasak. Lapak Pak Guntur menjual 3 porsi. Satu lebih banyak dari kemarin. Namun anehnya, itu tidak terasa seperti kemajuan. Itu terasa seperti ejekan. Karena di seberang, Bu Salamah menjual puluhan. Malamnya, di rumah, Bu Lina menaruh teh hangat di depan Pak Guntur. Kamu capek ya? Pak Guntur tidak menjawab. Rizky duduk di lantai mengerjakan PR, sesekali melirik ayahnya. Kamu sudah berusaha? Lanjut Bu Lina pelan. Pak Guntur menghela napas. Berusaha saja nggak cukup, Lin. Bu Lina menatapnya. Ramadan itu bukan soal cepat laris. Ini bukan soal laris, potong Pak Guntur, suaranya lebih keras dari yang ia niatkan. Rizky menoleh. Pak Guntur langsung menunduk. Maaf, gumamnya. Bu Lina tetap tenang. Kita doa saja. Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana. Pak Guntur menatap tangannya sendiri. Doa. Ia sudah berdoa sejak sebelum membuka lapak. Ia berdoa saat memotong buah. Ia berdoa saat menyiapkan santan. Ia bahkan berdoa saat pelanggan memilih lapak lain. Tapi antrean tetap tidak datang. Kalau doa cukup, katanya pelan, kenapa yang lain bisa ramai? Bu Lina tidak langsung menjawab. Rezeki beda-beda. Jawaban itu terdengar seperti dinding. Tak bisa ditembus. Tak bisa dinegosiasikan.
Pak Guntur merasa dadanya mengeras. Ia tidak marah pada Bu Lina. Ia marah pada ketidakberdayaan. Malam semakin larut. Rizky sudah tidur. Bu Lina membereskan dapur. Pak Guntur duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka buku catatan kecil tempat ia menulis pengeluaran. Angka-angka di sana tampak seperti tuduhan. Ia membayangkan wajah pelanggan di lapak sebelah. Ia membayangkan suara pujian untuk kolak Bu Salamah. Ia membayangkan hari ketiga, keempat, kelima, dan lapaknya tetap sepi. Perasaan baru muncul. Bukan lagi sekadar cemas. Bukan lagi sekadar takut. Ini lebih tajam. Iri. Ia menutup buku catatan. Lalu membukanya kembali. Seolah ada sesuatu yang ingin ia tulis, tapi belum ia ketahui bentuknya. Jika doa tidak cukup, maka pasti ada hal lain yang membuat sebagian orang selalu dipilih. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Guntur mulai mempertanyakan apakah usaha bersih selalu menjadi satu-satunya jalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Guntur mulai mempertanyakan apakah usaha bersih selalu menjadi satu-satunya jalan. Pertanyaan itu tidak hilang saat pagi datang. Ia tetap ada ketika ia mencuci buah. Tetap ada ketika ia memerah santan. Bahkan tetap ada ketika ia mendengar Bu Lina melantunkan doa setelah subuh. Doa yang dulu terasa menenangkan, kini hanya terdengar seperti sesuatu yang jauh dari urusan dagangan. Pak Guntur tidak merasa menjadi orang jahat. Ia hanya merasa lelah kalah. Sore hari ketiga Ramadan. Lapak dibuka lebih awal lagi. Ia mencoba tersenyum kepada setiap orang yang lewat, mencoba menyapa lebih ramah, mencoba menawarkan langsung. Silakan, es telernya segar. Beberapa orang mengangguk sopan. Tak ada yang berhenti. Lapak Bu Salamah kembali ramai. Bahkan lebih cepat dari kemarin. Wadah kolaknya kini ditambah satu lagi. Antrean semakin panjang. Pak Guntur memperhatikan tanpa ingin memperhatikan. Setiap tawa pembeli terasa seperti perbandingan. Setiap pujian terasa seperti pengingat. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah rasa benar-benar cukup menjelaskan semua ini? Menjelang waktu berbuka, seorang lelaki tua berhenti di depan lapaknya. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri. Tatapannya tidak seperti calon pembeli lain. Tidak tergesa. Tidak sekadar melihat harga. Ia memperhatikan mangkuk contoh di meja, santan di termos, potongan buah di wadah. Lama, Pak Guntur akhirnya angkat bicara. Mau pesan, Pak? Lelaki itu tersenyum tipis. Boleh. 1. Pak Guntur segera bekerja. Tangannya refleks, mencampur alpukat, kelapa, nangka, sirup, es batu, lalu menuang santan. Saat ia menyerahkan mangkuk itu, lelaki tua itu tidak langsung memakannya. Ia mencium aromanya terlebih dahulu, lalu menyesap sedikit. Diam. Pak Guntur menunggu, entah mengapa merasa tegang. Lelaki itu menatapnya. Kurang, katanya. Pak Guntur menelan ludah. Kurang manis. Lelaki itu menggeleng, kurang rasa kehidupan. Kalimat itu terdengar aneh. Pak Guntur hampir mengira ia salah dengar. Maksudnya, lelaki itu menaruh mangkuk di meja. Rasanya bersih, tapi kosong. Pak Guntur tidak tahu harus tersinggung atau bingung. Saya pakai bahan segar, Pak. Saya tahu. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Masalahnya bukan di bahan. Pak Guntur mengerutkan dahi. Lalu di mana? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah lapak Bu Salamah yang ramai. Kamu tahu kenapa orang datang ke sana? Pak Guntur tidak menjawab. Ia tahu, tapi tak ingin mengakuinya. Karena ada sesuatu yang memanggil, lanjut lelaki itu. Pak Guntur merasa tidak nyaman. Panggil. Lelaki itu kembali menatap mangkuk es teler. Makanan bukan hanya soal rasa di lidah. Pak Guntur mulai ingin mengakhiri percakapan.
Kalau tidak cocok, bisa dibuat cocok. Potong lelaki itu lembut. Sunyi sesaat. Angin senja berhembus pelan. Pak Guntur menatap lelaki itu lebih seksama. Bapak siapa? Mbah Darso, jawabnya singkat. Nama itu tidak terasa familiar. Tapi entah kenapa, terdengar berat. Dulu saya juga pernah membantu orang yang jualan seperti kamu. Pak Guntur tidak langsung menanggapi. Di dalam dirinya, dua perasaan bertabrakan. Curiga dan harapan. Membantu bagaimana? Tanyanya akhirnya. Mbah Darso tidak tersenyum. Hanya sedikit penyesuaian. Ia menunjuk termos santan. Yang kamu buat ini, belum punya daya tarik. Pak Guntur menatap termos itu. Semua orang pakai santan. Tidak semua santan sama, jawab Mbah Darso. Suasana terasa berubah. Seperti ada lapisan sunyi yang lebih tebal. Maksudnya, Mbah Darso mencondongkan tubuh sedikit. Kadang, makanan perlu diberi sesuatu yang membuat orang merasa ingin kembali. Tanpa tahu kenapa. Pak Guntur tidak suka arah pembicaraan ini. Tapi ia juga tidak bisa menghentikannya. Bisa dibuat, tak bisa ditolak. Lanjut Mbah Darso pelan. Kalimat itu terasa berat. Pak Guntur menatap antrean di lapak busa lamah. Lalu kembali ke mangkuk es telernya. Tak bisa ditolak. Itulah yang ia butuhkan. Ia sadar pikirannya mulai berbahaya. Caranya? Tanya Pak Guntur, sebelum ia sempat mengurungkan niat. Mbah Darso tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, saya bisa datang lagi. Pak Guntur merasakan dadanya berdebar. Ia tahu seharusnya ia menolak. Ia tahu percakapan ini tidak biasa. Namun untuk pertama kalinya sejak membuka lapak, ia tidak merasa sendirian dalam kekalahannya. Saat Mbah Darso pergi tanpa menyelesaikan mangkuknya, Pak Guntur tidak memanggilnya kembali. Namun malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Bagaimana jika benar ada cara membuat orang tak mampu menolak? Bagaimana jika benar ada cara membuat orang tak mampu menolak? Pertanyaan itu tinggal di kepala Pak Guntur bahkan setelah ia menutup lapak malam sebelumnya. Ia tidak menceritakannya pada Bu Lina. Tidak juga pada siapapun. Namun bayangan wajah Mbah Darso, tenang, tidak memaksa, seolah hanya menyampaikan sesuatu yang sudah lama diketahui dunia, terus muncul di sela pikirannya. Pagi itu, saat ia menyiapkan bahan, ia mendapati dirinya mencium santan lebih lama dari biasanya. Seolah berharap menemukan sesuatu yang kurang. Seolah berharap santan itu bisa berubah tanpa bantuan siapapun. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi menjelang sore, saat ia kembali membuka lapak dan melihat antrean di tempat busa lamah yang kini bahkan mulai sebelum asar, harapan itu kembali terasa bodoh. Pak Rahmat datang lebih awal hari itu, membawa dus minuman seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung kembali ke lapaknya. Ia berdiri di samping Pak Guntur, menatap jalan. Semalam ada orang tua kesini ya? Tanyanya. Pak Guntur terdiam sejenak. Kenapa? Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Yang janggut tipis, pakai baju lusuh tapi bersih. Pak Guntur menoleh. Iya. Pak Rahmat menghela napas panjang. Itu Mbah Darso. Nada suaranya berubah. Tidak sekadar menyebut nama. Seperti menyebut sesuatu yang sebaiknya dihindari. Pak Guntur mencoba tetap santai. Kenapa? Pak Rahmat menatap lurus ke depan. Orang-orang bilang, dia suka bantu orang yang kepepet. Pak Guntur merasakan sesuatu di dadanya bergerak. Bukan ketakutan. Bukan juga keyakinan. Lebih seperti kewaspadaan. Maksudnya, Pak Rahmat akhirnya menoleh. Bantunya nggak biasa. Sunyi sejenak. Suara plastik dari lapak sebelah terdengar lebih keras dari biasanya. Pak Guntur mencoba tertawa kecil. Ah, cuma pembeli. Ngomong aneh-aneh aja. Pak Rahmat tidak ikut tertawa.
Kalau cuma pembeli, dia nggak akan lama-lama lihat santanmu. Pak Guntur tidak menjawab. Ia tidak pernah menceritakan bagian itu. Bagaimana Pak Rahmat tahu? Mending hati-hati, Tur, lanjut Pak Rahmat. Orang-orang yang pernah dibantu dia biasanya awalnya laris. Awalnya, kata itu menggantung. Terus, tanya Pak Guntur, suaranya lebih pelan dari yang ia niatkan. Pak Rahmat menggeleng. Gak ada yang benar-benar cerita sampai akhir. Itu bukan jawaban. Itu peringatan. Setelah Pak Rahmat pergi, Pak Guntur berdiri lama di belakang lapaknya. Ia memandang santan di termos. Ia memandang antrean di lapak Bu Salamah. Ia memandang jalan yang terus mengalirkan orang, tanpa henti memilih selain dirinya. Kata-kata Pak Rahmat terasa seperti batu di kepala. Awalnya laris. Berarti, memang berhasil. Ia mencoba menepis pikiran itu. Namun bayangan wajah Rizky muncul. Bayangan tagihan. Bayangan tabungan yang makin tipis. Hati-hati. Kata itu terdengar seperti kemewahan bagi orang yang masih punya waktu. Pak Guntur tidak merasa ia punya itu. Malamnya, di rumah, Bu Lina bercerita tentang harga beras yang naik di warung. Kalau minggu depan belum ada tambahan, katanya pelan. Kalimat itu tidak selesai. Tak perlu. Pak Guntur sudah tahu ujungnya. Ia hanya mengangguk. Bu Lina menatapnya. Kamu kenapa? Dari tadi diam. Pak Guntur ingin jujur. Ingin mengatakan bahwa mungkin ada cara lain. Namun ia tidak sanggup menjelaskan sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Hanya capek. Jawabnya singkat. Bu Lina tidak mendesak. Besok kita tambah doa. Pak Guntur tersenyum tipis. Doa lagi. Ia tidak menolak. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Doa terasa seperti menunggu. Sedangkan dunia di luar sana bergerak cepat. Saat malam semakin larut, Pak Guntur duduk sendiri di ruang tamu. Ia mengingat kembali kata-kata Pak Rahmat. Hati-hati. Ia juga mengingat kata-kata Mbah Darso. Tak bisa ditolak. Dua kalimat itu saling bertabrakan di kepalanya. Ia tahu jalan aman adalah menjauh. Namun rasa takut miskin terasa lebih nyata daripada ancaman yang belum jelas. Akhirnya, ia mengambil keputusan kecil. Besok, jika Mbah Darso datang lagi, ia tidak akan langsung menolak mendengar. Besok, jika Mbah Darso datang lagi, ia tidak akan langsung menolak mendengar. Keputusan itu terasa kecil semalam. Namun saat sore datang, Pak Guntur sadar, keputusan kecil bisa terasa seperti membuka pintu yang sebelumnya selalu ia tutup rapat. Sejak membuka lapak, matanya lebih sering mencari satu sosok daripada pelanggan. Dan itu membuatnya gelisah. Ia bukan menunggu pembeli lagi. Ia menunggu sesuatu yang tak bisa ia akui. Keramaian di lapak Bu Salamah datang lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum matahari condong, dua ibu sudah berdiri di sana, memesan untuk dibawa pulang. Pak Guntur mencoba fokus pada buah di tangannya. Namun pikirannya tetap mengembara. Bagaimana jika semua peringatan Pak Rahmat benar? Bagaimana jika justru itu satu-satunya cara? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti berdiri di tepi sesuatu. Belum jatuh, tapi sudah terlalu dekat. Menjelang senja, sosok itu akhirnya muncul. Mbah Darso berjalan pelan seperti sebelumnya. Tidak tergesa, tidak tampak mencari siapapun. Namun langkahnya berhenti tepat di depan lapak Pak Guntur. Ramai? Tanyanya ringan. Pak Guntur menggeleng kecil. Mbah Darso menatap santan di termos. Kamu sudah memikirkan tawaran saya? Pak Guntur tidak langsung menjawab. Di kepalanya, suara Pak Rahmat bergema. Hati-hati. Namun bayangan antrean di lapak sebelah lebih kuat. Saya hanya ingin tahu, katanya akhirnya. Mbah Darso tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Ia tidak memesan hari ini. Ia hanya berdiri,
Seolah lapak ini adalah tempat yang memang ia tuju. Kamu tidak perlu mengubah semua, lanjutnya. Hanya perlu menambahkan sesuatu. Pak Guntur menelan ludah. Apa? Mbah Darso mengeluarkan botol kecil dari dalam tas kainnya. Botol itu bening, berisi cairan jernih. Tidak berwarna, tidak berbau, setidaknya dari jarak itu. Air khusus, katanya. Pak Guntur menatapnya. Perutnya terasa dingin. Air apa? Mbah Darso tidak langsung menjawab. Air yang sudah diberi niat. Kalimat itu terdengar tidak masuk akal. Sekaligus terlalu sederhana. Untuk apa? Untuk memberi daya tarik. Mbah Darso menunjuk termos santan. Campurkan sedikit saja. Pak Guntur tidak menyentuh botol itu. Terus. Tidak ada terus, jawab Mbah Darso tenang. Cukup. Cukup. Kesederhanaan itu justru membuatnya lebih ngeri. Jika benar sesederhana itu, mengapa tidak semua orang melakukannya? Pak Guntur mengingat kembali kata Pak Rahmat. Awalnya laris. Ia menatap botol kecil itu. Tangannya tidak bergerak. Ada syarat lain? Tanyanya pelan. Mbah Darso menggeleng. Hanya satu. Pak Guntur menunggu. Kamu harus mencampurnya sendiri. Tanpa ragu. Sunyi sejenak. Suara sendok dari lapak Bu Salamah terdengar di kejauhan. Pak Guntur menatap antrean di sana. Ia merasakan dua perasaan bertabrakan. Takut dan keinginan. Takut pada sesuatu yang tak ia pahami. Keinginan untuk berhenti kalah. Kalau saya tidak mau? Tanyanya. Mbah Darso memasukkan kembali botol itu ke dalam tas. Maka tidak apa-apa. Jawaban itu terlalu mudah. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Hanya pilihan. Dan pilihan seringkali lebih berat daripada paksaan. Saat Mbah Darso berbalik hendak pergi, ia berhenti sebentar. Besok saya lewat lagi, katanya. Lalu ia berjalan menjauh. Pak Guntur tidak memanggilnya. Namun ia juga tidak merasa lega. Ia justru merasa sesuatu telah ditinggalkan di sini, meski botol itu masih bersama Mbah Darso. Malamnya, saat ia membersihkan termos santan di rumah, Bu Lina memperhatikan. Kamu diam terus dari tadi, katanya. Pak Guntur hanya mengangguk. Rizky sedang belajar di ruang tengah. Suara pensilnya menggesek kertas terdengar pelan. Pak Guntur menatap santan yang tersisa. Putih, bersih, tak berdaya. Ia membayangkan cairan jernih itu bercampur di dalamnya. Ia membayangkan orang-orang berhenti berjalan melewati lapaknya. Ia membayangkan antrean. Ia juga membayangkan sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Tangannya mengencang pada tutup termos. Besok, jika Mbah Darso benar-benar datang lagi, mungkin ia akan meminta melihat botol itu lebih dekat. Besok, jika Mbah Darso benar-benar datang lagi, mungkin ia akan meminta melihat botol itu lebih dekat. Sejak keputusan itu muncul, Pak Guntur tidak lagi merasa hanya menunggu pembeli. Ia menunggu kesempatan. Dan itu membuatnya resah sepanjang hari. Sore keempat Ramadan, langit tampak lebih redup dari biasanya. Udara lembab menempel di kulit. Pak Guntur membuka lapak seperti biasa, tapi pikirannya tidak berada di sana. Ia memotong alpukat terlalu dalam. Ia menjatuhkan sendok. Ia bahkan salah menuang sirup ke mangkuk contoh. Hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Karena ia tahu, hari ini mungkin bukan sekadar tentang jualan. Mbah Darso datang sebelum azan. Seperti kemarin. Seolah waktu tidak pernah menghalanginya. Ia tidak menyapa. Hanya berdiri di depan lapak, menatap termos santan. Pak Guntur merasa tenggorokannya kering. Ada? Tanya Mbah Darso pelan. Pak Guntur mengangguk. Tak ada kata lain. Mbah Darso mengeluarkan botol kecil itu. Cairan di dalamnya tampak biasa. Terlalu biasa. Itu justru membuatnya semakin menakutkan. Sedikit saja, katanya,
Pak Guntur menatap sekeliling. Pak Rahmat terlihat sibuk di ujung jalan. Bu Salamah melayani antrean. Tak ada yang memperhatikan. Namun justru itulah yang membuat dadanya berdebar. "Kapan?" tanyanya. "Malam," jawab Mbah Darso. "Sendiri." Pak Guntur menelan ludah. "Dan? Kamu niatkan agar orang datang?" "Ini, hanya itu? Tidak ada mantra keras. Tidak ada sesaji. Tidak ada hal-hal yang tampak menyeramkan. Hanya mencampur. Hanya niat. Sederhana. Terlalu sederhana." Malam datang. Lapak sudah ditutup. Bu Lina dan Rizky tidur lebih dulu. Rumah sunyi. Pak Guntur berdiri di dapur, memandang termos santan yang ia bawa pulang. Botol kecil itu ada di tangannya. Ia memutarnya pelan. Cairannya tetap jernih. Ia teringat kata Pak Rahmat. Awalnya laris. Ia teringat wajah Rizky. Ia teringat angka di buku catatan. Tangannya mulai gemetar. "Sedikit saja," gumamnya. Ia membuka tutup termos. Aroma santan langsung keluar. Hangat, biasa, bersih. Ia membuka botol kecil. Tidak ada bau. Tidak ada warna. Ia ragu. Ia hampir menutup kembali botol itu. Namun bayangan antrean di lapak Bu Salamah muncul. Lalu bayangan lapaknya yang kosong. Ia menuangkan setetes. Hanya satu. Tetes itu jatuh tanpa suara. Hilang begitu saja di dalam santan. Tak ada perubahan. Tak ada reaksi. Namun dada Pak Guntur berdebar keras. Ia menutup botol. Lalu mengaduk santan perlahan. "Supaya orang datang," bisiknya. Kalimat itu terasa berat di lidahnya. Seolah bukan miliknya. Saat ia mencium kembali santan itu, sesuatu terasa berbeda. Bukan bau. Lebih seperti kesan. Seolah aromanya lebih dalam. Lebih hidup. Ia mundur sedikit. Perutnya terasa tidak nyaman. Ia tidak bisa menjelaskan. Tidak amis. Tidak manis. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya ingin mencium lagi. Ia melakukannya. Dan kali ini, ia merasa hangat di tengkuk. Seolah ada napas yang tidak berasal darinya. Pak Guntur cepat menutup termos. Jantungnya berdegup. Ini hanya perasaan. Hanya sugesti. Ia mencoba meyakinkan diri. Keesokan paginya, saat membuka termos untuk dibawa ke lapak, aroma itu kembali terasa. Lebih kuat. Lebih mengundang. Namun anehnya, ia tidak merasa nyaman. Ia justru gelisah. Seolah santan itu bukan sepenuhnya miliknya lagi. Sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Ia merasa orang-orang yang lewat sedikit lebih lama menoleh ke lapaknya. Atau mungkin hanya perasaannya. Ia tidak tahu. Namun satu hal pasti. Ia kini tidak bisa berpura-pura tidak pernah melakukannya. Saat menutup lapak malam itu, ia menatap termos santan dengan ragu. Besok, ia harus memutuskan apakah akan menambahkan lagi. Besok, ia harus memutuskan apakah akan menambahkan lagi. Namun pagi itu, keputusan itu terasa tidak lagi sepenting hasilnya. Pak Guntur membuka termos santan dengan perasaan campur aduk. Aroma yang sama kembali muncul, lebih dalam, lebih mengundang, dan tetap membuat tengkuknya merinding. Ia tidak menambahkan apapun, tidak berani. Namun ia juga tidak membuangnya. Ia membawa santan itu ke lapak. Sore itu, sesuatu berubah. Awalnya hanya satu orang yang berhenti. Seorang pria paruh baya. "Pak, es telernya satu." Pak Guntur melayani seperti biasa. Pria itu mencicipi, lalu berhenti. Alisnya sedikit terangkat. "Enak," katanya pelan. "Biasa." Namun ia tidak pergi. Ia justru memanggil temannya. "Coba ini." Temannya membeli. Lalu yang lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 2 orang berubah menjadi 5. 5 menjadi 8. Pak Guntur mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak awal Ramadan.
Orang-orang tidak hanya berhenti. Mereka bertahan. Mereka kembali. Seorang ibu yang kemarin membeli kolak kini berdiri di depan lapaknya. "Pak, 2 ya? Buat di rumah." Nada suaranya antusias. Anak kecil di sampingnya menatap mangkuk dengan mata berbinar. "Bu, kemarin kita ke sini ya?" Pak Guntur membeku sejenak. Kemarin? Ia yakin mereka tidak pernah membeli di sini. Namun ia tidak berkata apa-apa. Menjelang azan, lapaknya dipenuhi orang. Antrean kecil terbentuk. Tangan Pak Guntur bergerak cepat, hampir tidak sempat berpikir. Pujian datang bertubi-tubi. Seger banget. Rasanya beda ya. Kayak nagih. Nagih. Kata itu membuat dadanya berdebar. Ia melihat ke arah lapak Bu Salamah. Antreannya masih ada. Namun untuk pertama kalinya, tidak lebih panjang dari miliknya. Pak Rahmat datang, matanya sedikit membesar melihat keramaian. "Wah," gumamnya. Pak Guntur hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Pak Rahmat mencicipi satu mangkuk. Ia mengunyah pelan, lalu menatap Pak Guntur. Rasanya berubah. Nada suaranya bukan pujian, lebih seperti pengamatan. Pak Guntur mencoba terdengar santai. "Mungkin lagi pas." Pak Rahmat tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun di tengah semua itu, Pak Guntur mencium sesuatu. Samar, tipis, hampir tak terasa. Saat ia menuang santan ke mangkuk, aroma itu muncul lagi. Bukan busuk, bukan tengik, lebih seperti amis. Ia mengangkat termos sedikit, mencium lebih dekat. Aroma segar santan masih dominan. Namun di bawahnya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perutnya mengencang. Ia menutup kembali termos. Pelanggannya terus berdatangan. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang berhenti makan. Mereka justru tampak menikmati. Beberapa bahkan kembali membeli. Malamnya, saat lapak tutup lebih cepat karena bahan habis, Pak Guntur duduk sendirian di bangku. Tangannya masih terasa hangat karena terus bekerja. Uang di kotak lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Jauh lebih banyak. Ia seharusnya bahagia. Dan memang, sebagian dirinya bahagia. Namun bagian lain terus mengingat aroma itu. Amis, tipis, seperti sesuatu yang tak seharusnya ada. Ia teringat botol kecil. Ia teringat tetesan malam itu. Ia mencoba meyakinkan diri, ini hanya kebetulan. Namun saat membuka termos untuk membersihkan sisa santan, aroma itu kembali menyentuh hidungnya. Lebih jelas. Dan membuatnya ingin segera menutup kembali. Besok, dengan dagangan yang mulai dicari orang, ia tahu godaan untuk menambahkan setetes lagi akan jauh lebih sulit ditolak. Besok, dengan dagangan yang mulai dicari orang, ia tahu godaan untuk menambahkan setetes lagi akan jauh lebih sulit ditolak. Pagi itu, Pak Guntur membuka termos santan dengan tangan yang tidak sepenuhnya stabil. Aroma segar masih ada. Namun kini ia tidak bisa mengabaikan lapisan tipis di baliknya. Amis, tidak menyengat, tidak cukup kuat untuk membuat orang lain mundur, tapi cukup jelas untuk membuatnya sadar bahwa sesuatu telah berubah. Ia menatap santan itu lama. Kemarin laris. Hari ini mungkin akan lebih ramai. Pertanyaan di kepalanya sederhana. Apakah ia akan mempertahankan keadaan ini? Atau memperkuatnya? Tangannya sempat menyentuh botol kecil. Namun ia menarik kembali. Belum. Hari ini ia hanya ingin melihat apa yang terjadi tanpa tambahan. Sore itu, sebelum lapak dibuka penuh, 2 orang sudah menunggu. Pak Guntur mengenali salah satunya, pria yang kemarin pertama kali memuji esnya. "Hari ini bukakan, Pak?" tanyanya. Nada suaranya terdengar seperti harapan. Pak Guntur mengangguk. Perasaan aneh muncul. Orang ini datang bukan karena lewat. Ia datang karena ingin. Dan ia tidak sendirian. Menjelang waktu berbuka,
Antrean kembali terbentuk, lebih panjang dari kemarin. Beberapa orang bahkan datang bersama teman. Yang kemarin, Pak, kata seorang ibu. Seolah ia memesan sesuatu yang sudah dikenalnya baik. Pak Guntur melayani. Cepat, terbiasa. Namun di sela gerakan tangannya, ia mulai memperhatikan sesuatu. Seorang pelanggan pria duduk di bangku plastik setelah makan. Ia tidak langsung pergi. Ia menatap mangkuk kosong di tangannya. Lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu ia tersenyum sendiri. Tak lama, ia bangkit dan kembali ke antrean. Pak Guntur mengerutkan dahi. Tambah satu lagi, Pak, katanya. Tak lama kemudian, seorang remaja perempuan selesai makan. Temannya sudah berdiri, namun ia tetap duduk, menatap jalan tanpa fokus. Ayo, kata temannya. Remaja itu berkedip, seolah baru kembali. Oh, iya. Ia berdiri, sedikit lambat. Pak Guntur merasa tengkuknya dingin. Ia mencoba mengalihkan perhatian pada pelanggan lain. Namun pola itu berulang. Seorang bapak mengusap bibirnya setelah suapan terakhir. Lalu menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya berjalan pergi. Seorang anak kecil tertawa setelah makan, lalu diam, menatap mangkuk seolah enggan melepaskannya. Semua singkat, semua halus. Namun cukup untuk membuat Pak Guntur tidak bisa mengabaikannya. Pak Rahmat datang lagi. Kali ini tidak langsung memesan. Ia hanya memperhatikan antrean. Tambah ramai, katanya. Pak Guntur mengangguk. Syukur, lanjut Pak Rahmat. Nada suaranya tidak sepenuhnya lega. Ia akhirnya membeli satu mangkuk. Makan perlahan. Lalu berdiri. Tak ada komentar. Namun ia tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik, memandang jalan. Seperti mencari sesuatu yang tak ada. Pak Guntur menatapnya. Perasaan tidak nyaman muncul. Pak Rahmat akhirnya menghela napas kecil dan berjalan kembali ke lapaknya. Tanpa berkata apa-apa. Menjelang penutupan, bahan kembali habis. Lebih cepat dari kemarin. Beberapa orang bahkan kecewa. Besok buka lagi ya, Pak. Pertanyaan itu terdengar seperti permintaan. Bukan sekadar basa-basi. Pak Guntur hanya mengangguk. Malamnya, di rumah, ia duduk sendirian dengan termos di depannya. Ia membuka tutupnya. Aroma itu kembali. Kini ia tidak bisa menyangkal. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang ingin kembali. Ia teringat pelanggan yang kembali antre. Ia teringat tatapan kosong beberapa detik itu. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya lelah. Mungkin hanya kebetulan. Namun bagian lain dari dirinya mulai bertanya. Apakah rasa itu bukan sekadar menarik, melainkan mengikat? Ia menatap botol kecil di meja. Besok, ia mulai mempertimbangkan apakah satu tetes tambahan akan membuat mereka datang lebih cepat. Besok, ia mulai mempertimbangkan apakah satu tetes tambahan akan membuat mereka datang lebih cepat. Namun malam itu, Pak Guntur tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap botol kecil di meja. Rumah sudah sunyi. Bu Lina dan Rizky terlelap lebih dulu. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Botol itu tampak biasa. Seolah tak pernah mengubah apapun. Namun ia tahu, sejak tetes pertama, semuanya berubah. Antrean, pujian, tatapan kosong, keinginan pelanggan untuk kembali. Dan kini, pikirannya sendiri. Ia tidak lagi sekadar takut miskin. Ia mulai takut berhenti. Akhirnya ia tertidur di kursi. Dan mimpi datang tanpa peringatan. Ia berdiri di lapaknya. Sore seperti biasa. Antrean panjang. Semua tersenyum. Semua menunggu. Ia menyendok santan ke mangkuk. Putih, kental. Namun saat ia menambahkan buah, alpukat itu terasa aneh di tangannya. Terlalu lembek. Terlalu berat. Ia melihat ke dalam mangkuk. Potongan alpukat berubah warna. Pucat.
Abu-abu. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Ia ingin menjatuhkan sendok, namun tangannya terus bergerak. Ia menambahkan kelapa. Namun serabutnya tampak seperti serat basah. Ia menambahkan nangka. Namun warnanya memudar. Mangkuk itu kini berisi potongan daging pucat. Tidak berdarah. Tidak busuk. Hanya tidak hidup. Namun antrean tetap tersenyum. Cepat, Pak. Ia ingin berhenti. Namun tangannya tetap menyendok. Ia mencium mangkuk itu. Aroma amis memenuhi hidungnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia ingin muntah. Namun pelanggan di depannya membuka mulut. Menerima suapan pertama. Tersenyum. Dan kembali mengantre. Pak Guntur ingin berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi punggungnya. Kemejanya lengket. Seolah ia baru saja keluar dari air. Ia menatap sekitar. Ruang tamu. Gelap. Sepi. Namun aroma itu terasa. Tipis. Amis. Ia menoleh ke dapur. Termos santan masih tertutup. Namun ia tidak yakin. Ia bangkit. Langkahnya pelan. Ia membuka tutup termos. Aroma santan keluar. Bersih. Normal. Namun di bawahnya, lapisan itu masih ada. Ia menutup kembali. Tangannya gemetar. Pagi datang. Lapak tetap harus dibuka. Ia bekerja dengan pikiran yang tidak tenang. Bayangan potongan pucat itu terus muncul. Namun saat pelanggan pertama datang, dan kedua, dan ketiga, ketakutan itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Kebutuhan. Seorang pria berkata, "Kemarin saya sampai kepikiran terus." Seorang ibu menambahkan, "Anak saya minta ke sini lagi." Pak Guntur merasa sesuatu di dalam dirinya mengendur. Mimpi hanyalah mimpi. Namun antrean ini nyata. Ia melayani. Cepat. Terbiasa. Namun setiap kali menuang santan, bayangan itu muncul. Putih. Pucat. Basah. Menjelang sore, Pak Rahmat kembali datang. Ia menatap Pak Guntur lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan capek," katanya. Pak Guntur mengangguk. "Tidur nggak nyenyak?" Pak Rahmat tidak bertanya lebih jauh. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kadang yang bikin laris, juga yang bikin berat." Kalimat itu menempel di kepala Pak Guntur. Malamnya, setelah semua selesai, ia duduk kembali di ruang tamu. Botol kecil ada di depannya. Mimpi itu masih terasa nyata. Ia tahu sesuatu tidak beres. Ia tahu seharusnya ia berhenti. Namun bayangan antrean hari ini lebih panjang dari kemarin. Terlalu kuat untuk diabaikan. Tangannya perlahan meraih botol itu. Ia belum menuang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berpikir tentang apakah harus menambah. Ia hanya berpikir, berapa banyak yang cukup. Sejak malam ketika dapur terasa terlalu dingin meski kompor menyala, Bu Rini tak lagi bisa memasak dengan tenang. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut pada kegagalan usaha, bukan pula pada sepinya pembeli, melainkan pada sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi seolah hadir di antara uap kuah dan wangi rempah. Pagi itu, tangannya gemetar saat memotong cabai. Ia sadar gemetar itu bukan karena lelah. Semalaman ia tak tidur. Bukan karena pesanan membludak. Justru sebaliknya, pesanan mendadak menurun setelah sempat melonjak tajam selama Ramadan. Beberapa pelanggan tetap tidak datang lagi. Ada yang beralasan sakit perut. Ada yang bilang rasanya aneh. Aneh. Kata itu menempel di kepalanya seperti bau minyak tengik. Dan pagi itu, ia tak tahan lagi. Ia mendatangi Bu Salamah. Perempuan tua itu adalah tetangga lama sekaligus mantan pedagang yang dulu pernah membuka usaha serupa. Bu Rini selalu mengingatnya sebagai sosok yang pernah sukses, lalu tiba-tiba bangkrut tanpa penjelasan jelas. Warungnya tutup tepat setelah Lebaran beberapa tahun lalu.
Orang-orang bilang ia salah kelola. Tapi kini, Bu Rini mulai meragukan cerita itu. Saat ia duduk di ruang tamu sederhana Bu Salamah, ia langsung merasakan sesuatu. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Tidak damai. Sunyi yang seperti menahan napas. Bu Salamah menatapnya lama sebelum berbicara. Ada yang berubah di warungmu. Ya? Bu Rini terkejut. Ia belum mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk pelan. Ada rasa yang berbeda, katanya akhirnya. Pembeli bilang begitu. Bu Salamah tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, lebih seperti seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Setelah Ramadan, Bu Rini menelan ludah. Iya. Hening. Lalu Bu Salamah menarik napas panjang, seperti seseorang yang hendak membuka luka lama. Aku dulu juga begitu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam Bu Rini seperti palu. Maksudnya? Bu Salamah tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapurnya, mengambil 2 gelas teh hangat, lalu duduk kembali. Aku dulu ingin cepat maju, katanya lirih. Seperti kamu. Bu Rini merasa perutnya mengencang. Ada yang menawarkan cara. Bukan santet. Bukan tumbal. Katanya cuma penguat rasa, supaya makanan kita bikin orang rindu. Jantung Bu Rini berdetak lebih keras. Cara. Kata itu terlalu dekat dengan rahasia yang kini ia simpan. Awalnya berhasil, lanjut Bu Salamah. Ramadan paling ramai sepanjang hidupku. Orang antre sampai jalan. Bu Rini bisa membayangkannya, karena ia sendiri mengalaminya. Lalu, Bu Salamah menatap cangkirnya. Setelah lebaran, sesuatu mulai menagih. Bu Rini merasakan dingin menjalar di punggungnya. Menagih. Bukan uang. Nada suara Bu Salamah berubah. Lebih berat. Rasa. Hening kembali. Bu Rini tak mengerti, atau mungkin tak ingin mengerti. Makanan mulai terasa kosong. Lanjut Bu Salamah. Aku pakai bahan terbaik, bumbu sama, cara masak sama. Tapi rasanya hilang. Bu Rini menahan napas. Pembeli tetap datang, tapi bukan karena suka. Mereka seperti butuh. Datang dengan wajah lelah. Makan tanpa bicara. Dan pulang tanpa senyum. Ia menatap Bu Rini tajam. Seperti orang yang tidak makan karena lapar. Tangan Bu Rini mencengkeram ujung bajunya. Itu belum yang terburuk, kata Bu Salamah pelan. Apa lagi? Bu Salamah tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah dapurnya. Bahan makanan cepat busuk. Daging segar jadi berbau dalam hitungan jam. Minyak jadi hitam meski baru dipakai. Bu Rini teringat kejadian kemarin, santan yang tiba-tiba pecah sebelum mendidih. Ia tak berani berkata apa-apa. Lalu aku mulai merasakan dingin setiap memasak. Lanjut Bu Salamah. Seperti ada yang berdiri di belakangku. Suara Bu Rini nyaris tak terdengar. Lalu, warungnya tutup. Bu Salamah mengangguk. Aku berhenti sebelum lebih jauh. Lebih jauh. Bu Salamah menatapnya lama. Kamu belum sampai ke sana. Kalimat itu membuat dada Bu Rini sesak. Apa maksudnya? Selama Ramadan, mereka membantu, kata Bu Salamah. Setelahnya, mereka menunggu. Hening panjang memenuhi ruangan. Bu Rini ingin bertanya siapa mereka. Tapi ia takut jawabannya. Aku berhenti memasak selama 3 hari, lanjut Bu Salamah. Dan di hari ketiga, dapurku penuh bau amis. Padahal tidak ada apa-apa. Bu Rini merasa tenggorokannya kering. Sejak itu aku tahu, itu bukan cuma soal rasa. Ia menatap Bu Rini dengan sorot mata yang kini lebih lembut, tapi juga penuh peringatan. Kamu masih bisa berhenti. Kalimat itu menggantung di udara. Berhenti. Bu Rini membayangkan warungnya kembali sepi. Hutang. Biaya sekolah anak. Tatapan suaminya. Ia menunduk. Tapi kalau tidak, tanyanya pelan.
Bu Salamah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap dapur rumahnya, yang kini tak pernah ia gunakan lagi. Bu Rini pulang dengan langkah berat. Sore itu, ia berdiri di depan warungnya sendiri. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saat membuka tutup panci dan mencium aroma kuah yang masih membuat siapapun menoleh, ia ragu. Tangannya menggenggam sendok lebih erat. Malam itu, ia membuat keputusan kecil. Besok, ia akan tetap memasak seperti biasa. Hanya 1 hari lagi. Untuk memastikan semuanya masih aman. Namun saat ia mematikan lampu dapur, ia merasa dingin itu kembali muncul. Lebih dekat dari sebelumnya. Dingin itu tidak pergi. Sejak keputusan kecil yang ia buat semalam, untuk tetap memasak 1 hari lagi, Bu Rini merasa dapurnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Pagi datang dengan cahaya biasa, suara ayam tetangga, dan langkah suaminya, Pak Arman, yang bersiap membuka warung es di depan rumah. Semua tampak normal. Namun saat Bu Rini masuk ke dapur, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dingin yang menusuk seperti kemarin, melainkan dingin yang menunggu. Seolah sesuatu sabar mengamati. Ia mengabaikannya. Hari ini hanya 1 hari. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di luar, Pak Arman sudah sibuk menyiapkan es campur. Ia adalah suami Bu Rini, lelaki sederhana yang tak tahu apa-apa tentang rahasia yang kini membebani istrinya. Sejak Ramadan, jualan esnya ikut ramai karena pelanggan sering sekalian membeli dari warung Bu Rini. Ia merasa keberuntungan itu akhirnya datang. Dan Bu Rini belum sanggup menghancurkan keyakinan itu. "Rini, coba rasa gulanya," panggil Pak Arman dari depan. Nada suaranya ringan, bahkan sedikit bangga. Bu Rini keluar, mencoba tersenyum. Pak Arman menyodorkan segelas kecil es campur yang belum diberi topping. Biar seimbang rasanya. Bu Rini hendak mencicipi, tapi Rizky lebih dulu datang. Anak mereka yang berusia 8 tahun itu baru pulang dari mengaji. Ia menatap es di tangan ayahnya dengan mata berbinar. "Boleh coba?" "Yah." Pak Arman tertawa. "Boleh? Pangeran kecil dulu." Bu Rini ingin mencegah. Ia tidak tahu kenapa. Hanya perasaan. Tapi ia terlambat. Rizky sudah meneguk sedikit. Dan seketika, wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Ia menelan dengan susah payah. Lalu memuntahkannya ke lantai. Pak Arman terkejut. Kenapa?" Rizky terbatuk, matanya berair. Bu Rini langsung berlutut di sampingnya. "Nak." Rizky menggeleng, masih menahan mual. "Pahit?" tanya Pak Arman bingung. Rizky menggeleng lagi. "Dingin?" katanya pelan. Pak Arman tertawa kecil. "Ya memang es, Nak." Tapi Rizky tidak ikut tertawa. Ia menatap gelas itu dengan wajah yang belum pernah Bu Rini lihat sebelumnya. Takut, dingin, tapi seperti menangis. Ruangan terasa mendadak sunyi. Pak Arman mengernyit. "Maksudnya?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya memeluk perutnya. Bu Rini merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Ia mengambil gelas itu. Mencium aromanya. Manis biasa. Tak ada yang aneh. Ia mencicipi sedikit. Dingin. Gula. Sirup. Normal. Sangat normal. Tapi tangan Rizky tetap gemetar. "Aku nggak mau minum itu lagi," katanya lirih. Pak Arman menghela napas. Namanya juga anak-anak. Mungkin perutnya kosong. Ia mengambil kain lap, membersihkan muntahan di lantai. Sikapnya praktis. Tidak curiga. Bu Rini ingin percaya penjelasan itu. Namun kalimat Rizky terus berputar di kepalanya. Dingin tapi seperti menangis. Siang itu, warung tetap buka. Pembeli datang seperti biasa. Namun setiap kali melihat seseorang menyeruput es, Bu Rini merasa dadanya sesak. Ia memperhatikan wajah mereka. Beberapa tampak lelah. Beberapa makan tanpa bicara. Beberapa menatap kosong.
Ia teringat kata-kata Bu Salamah. Bukan karena lapar. Sore menjelang, Rizky masih tampak lesu. Ia duduk di ruang tamu, menggambar, tapi tak banyak bicara. Bu Rini mendekatinya. "Nak, tadi rasanya gimana?" Rizky berhenti menggambar. Ia berpikir lama sebelum menjawab. Seperti ada yang sedih di dalamnya. Bu Rini menelan ludah. "Sedih?" Rizky mengangguk. "Kayak minum air yang habis dipakai orang nangis." Kalimat itu membuat napas Bu Rini tercekat. Ia tidak tahu bagaimana seorang anak bisa menemukan kata-kata seperti itu. Dan ia tidak ingin tahu. Pak Arman masuk, mendengar percakapan terakhir. "Kamu ini terlalu banyak nonton kartun sedih," katanya santai. Ia mengusap kepala Rizky. "Besok juga hilang." Bu Rini memaksakan senyum. Namun malam itu, saat ia mencicipi kuah masakannya sendiri, ia berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan rasa, tapi setelahnya. Seperti ada sisa dingin yang tertinggal di lidah. Ia menutup panci. Tangannya gemetar. Rizky menolak. Anaknya sendiri menolak. Bukan karena pahit. Bukan karena basi. Tapi karena sesuatu yang ia rasakan. Bu Rini berdiri lama di dapur. Ia tahu ini bukan kebetulan. Namun besok masih ada pesanan besar dari pelanggan lama. Pesanan yang bisa menutup cicilan bulan ini. Ia memejamkan mata. Lalu membuat keputusan kecil lagi. Besok, ia tidak akan memberi Rizky apapun dari dapur. Tapi warung harus tetap jalan. Setidaknya sampai pesanan itu selesai. Keputusan kecil itu tidak membawa ketenangan. Pagi setelah Rizky menolak es buatannya, Pak Guntur tetap membuka lapak seperti biasa. Ia tersenyum pada pelanggan, melayani dengan cekatan, bahkan sempat bercanda dengan langganan tetapnya, Pak Hadi, tukang ojek yang kini hampir setiap hari datang sebelum berangkat narik. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak pernah lepas dari wajah anaknya semalam. Dingin tapi seperti menangis. Kalimat itu terus menempel seperti sisa rasa di lidah. Ia mencoba meyakinkan diri. Anak kecil sering berimajinasi. Tidak ada yang aneh. Buktinya, pelanggan lain justru semakin banyak. Dan memang, pagi itu antrean sudah terbentuk bahkan sebelum matahari naik tinggi. Semua ingin es telernya. Semua memuji rasanya. Tapi setiap kali Pak Guntur mencium santan dari wadah besar di belakang gerobak, ia kembali mencium bau samar itu. Amis, tipis, seperti sesuatu yang baru saja hilang. Sore hari, setelah lapak tutup, ia tidak langsung pulang. Ada dorongan yang tidak ia pahami. Seolah sesuatu menariknya. Langkahnya membawanya ke rumah Mbah Darso. Lelaki tua itu tinggal di pinggir kampung, di rumah kayu yang dikelilingi pohon pisang. Sejak ritual pertama, Pak Guntur tidak pernah datang lagi. Ia berharap tidak perlu. Namun hari ini, perasaan itu terlalu berat untuk diabaikan. Mbah Darso membuka pintu sebelum Pak Guntur sempat mengetuk. Seolah sudah menunggu. Sudah terasa, ya? Katanya datar. Pak Guntur tidak menjawab. Ia masuk, duduk di kursi bambu yang sama seperti waktu itu. Ruangan masih berbau tanah basah dan minyak kelapa. "Ada yang berubah?" kata Pak Guntur akhirnya. Mbah Darso mengangguk pelan. "Bagus." Pak Guntur mengernyit. "Bagus. Artinya jalan sudah terbuka." Kalimat itu tidak menenangkan. Pak Guntur menatap lelaki tua itu. "Anak saya muntah kemarin." Mbah Darso tidak tampak terkejut. Anak-anak lebih peka. Pak Guntur merasakan sesuatu menegang di dadanya. Peka terhadap apa? Mbah Darso tidak langsung menjawab. Ia mengambil kendi kecil dari rak, menuangkan air ke dalam cangkir tanah liat. Air yang sama seperti dulu. "Rasa itu hidup," katanya pelan. "Dan semua yang hidup butuh sumber." Pak Guntur menatap air itu. Tangannya tidak bergerak. Apa maksudnya? Mbah Darso menatapnya lurus.
Ritual harus ditingkatkan. Kalimat itu jatuh seperti batu. Pak Guntur menelan ludah. Saya sudah melakukan sesuai petunjuk. Dan hasilnya bagus, bukan? Pak Guntur tidak bisa menyangkal. Lapaknya kini tak pernah sepi. Pendapatannya naik. Bahkan Pak Arman, tetangganya yang dulu sering mengejek jualannya, kini beberapa kali memesan untuk dijual ulang di acara kecil. Namun bayangan Rizky kembali muncul. Mbah Darso melanjutkan, kalau hanya diberi air, rasa itu hanya bangun. Tapi kalau mau ia tinggal, ia harus diberi sumber. Pak Guntur merasa tengkuknya dingin. Sumber apa? Mbah Darso tidak menjawab langsung. Ia justru tersenyum tipis. Semua yang mengikat, selalu punya harga. Ruangan terasa semakin sempit. Pak Guntur berdiri. Saya tidak mau yang aneh-aneh. Mbah Darso tertawa kecil. Kamu sudah masuk. Tidak ada yang gratis. Kalimat itu membuat Pak Guntur ingin pergi. Namun kakinya tidak bergerak. Tanpa sumber, lanjut Mbah Darso, rasa itu akan mulai haus. Pak Guntur teringat pelanggan yang tampak linglung. Ia teringat mimpi tentang potongan pucat dalam es. Ia teringat anaknya yang menolak. Apa yang terjadi kalau saya berhenti? Mbah Darso menatapnya lama. Rasa yang sudah bangun, tidak suka ditinggal. Pak Guntur merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi, kamu hanya perlu memberi sedikit. Sedikit. Kata itu terdengar ringan. Namun cara Mbah Darso mengucapkannya membuatnya terasa berat. Pak Guntur tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin mendengar detailnya. Namun saat ia berdiri untuk pergi, Mbah Darso menambahkan, besok malam. Pak Guntur berhenti di ambang pintu. Datang lagi. Kita siapkan sumbernya. Langit sudah gelap saat ia berjalan pulang. Suara anak-anak bermain di gang terdengar jauh. Ia melewati warung Pak Arman yang masih ramai. Melewati rumah Bu Salamah yang lampunya redup. Semua tampak biasa. Namun di dalam kepalanya, satu kalimat terus berputar. Rasa harus diberi sumber. Di rumah, Rizky sudah tidur. Pak Guntur berdiri di depan dapur. Menatap santan yang tersisa. Aroma manisnya masih ada. Namun ia tidak bisa mengabaikan bau lain di baliknya. Ia tahu sekarang, ini tidak akan berhenti sendiri. Dan besok malam, ia harus memutuskan apakah akan kembali. Namun sebelum tidur, ia membuat satu keputusan kecil. Besok, ia akan tetap membuka lapak. Seperti biasa. Seolah semuanya masih normal. Meski ia tahu, normal itu mulai menjauh. Normal itu mulai menjauh. Pak Guntur merasakannya sejak pagi. Ia tetap membuka lapak seperti biasa. Menata buah, mengaduk santan, menyiapkan es batu. Gerakannya masih sama, rutinitasnya tidak berubah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus mengganggu. Malam ini ia harus kembali ke Mbah Darso. Keputusan kecil yang ia buat semalam, tetap berjualan seperti biasa, ternyata tidak membawa ketenangan. Justru setiap menit terasa seperti hitungan mundur. Lapaknya kembali diserbu. Antrean mengular sebelum waktu berbuka. Pak Hadi datang lagi. Seperti kemarin, tersenyum lebar sambil berkata, kalau nggak minum es jenengan, rasanya puasa belum sah. Pak Guntur tertawa kecil. Namun saat ia menyendok santan dari ember besar di bawah meja, tangannya sempat berhenti. Permukaannya beriak. Padahal ia belum menyentuhnya. Ia mengabaikannya. Pelanggan terlalu banyak. Ia terus melayani. Namun semakin sore, perasaan itu semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan. Saat antrean mulai berkurang menjelang maghrib, Bu Lina datang membawa makanan untuk berbuka. Ia berdiri di dekat gerobak, memandangi suaminya dengan tatapan lelah. Ramai terus ya, katanya pelan. Pak Guntur mengangguk. Alhamdulillah. Namun nada suaranya tidak selega biasanya.
Bu Lina memperhatikan lebih lama. Kamu pucat. Capek. Ia tidak ingin membahas yang lain. Bu Lina tidak memaksa. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kalau memang ada yang salah, jangan diteruskan." Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu yang ia coba sembunyikan. Setelah azan, lapak benar-benar sepi. Pak Guntur mulai membereskan. Ia membuka ember santan untuk menuang sisa ke wadah penyimpanan. Saat itulah ia melihatnya. Awalnya hanya bayangan. Ia mengira pantulan wajahnya sendiri. Namun bentuknya tidak mengikuti gerakannya. Ia membeku. Permukaan santan itu tenang, putih. Namun di dalamnya, ada bayangan. Seperti wajah. Pucat. Tidak jelas. Tapi ada. Pak Guntur menahan napas. Ia mendekat. Bayangan itu ikut mendekat. Bukan pantulan. Sesuatu di dalam. Matanya mencoba mencari logika. Mungkin cahaya. Mungkin bayangan pohon. Namun saat ia sedikit memiringkan ember, bayangan itu tidak berubah. Tetap menatap. Ia menjatuhkan tutup ember. Bunyi logamnya keras. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Ia menatap lagi. Permukaan santan kembali kosong. Putih. Biasa. Namun bau amis itu tiba-tiba terasa lebih kuat. Ia mundur. Suara Bu Salamah dari lapak seberang memanggilnya. "Pak Guntur, masih ada sisa." Suara itu menyentakkannya kembali ke kenyataan. Bu Salamah berjalan mendekat, membawa mangkuk kecil. Perempuan itu pernah bercerita tentang usahanya yang hancur, dan tentang sesuatu yang mulai menagih. Pak Guntur memaksakan senyum. Ada sedikit. Saat ia menuang, tangannya masih gemetar. Bu Salamah memperhatikannya. "Kamu lihat sesuatu, ya?" Pak Guntur menatapnya cepat. "Tidak." Namun perempuan itu tidak tampak percaya. Ia menerima mangkuk, lalu berkata pelan, "Kalau sudah mulai terlihat, berarti sudah mulai ikut." Pak Guntur tidak menjawab. Bu Salamah tidak menunggu jawaban. Ia pergi, meninggalkan kalimat itu menggantung. Pak Guntur menutup ember santan rapat. Namun pikirannya tidak bisa menutup apa yang baru ia lihat. Ia teringat kata Mbah Darso. Rasa harus diberi sumber. Ia teringat pelanggan yang linglung. Ia teringat mimpi tentang daging pucat. Dan sekarang, wajah di dalam santan. Malam turun. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Di rumah, Rizky duduk di ruang tamu, mengerjakan tugas sekolah. Anaknya menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Tidak ada sapaan. Seolah ada jarak baru. Pak Guntur berdiri di dapur, menatap santan yang ia bawa pulang. Ia membuka tutupnya perlahan. Permukaan putih itu tenang. Namun kini ia tidak berani mendekat. Ia tahu, ia tidak berhalusinasi. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang mungkin ikut bekerja bersamanya. Dan malam ini, ia seharusnya kembali ke Mbah Darso. Namun untuk pertama kalinya, muncul dorongan lain. Bukan untuk melanjutkan, tapi untuk menunda. Ia mengambil keputusan kecil. Ia tidak akan datang malam ini. Ia akan menunggu 1 hari lagi. Meski jauh di dalam hatinya, ia takut sesuatu tidak suka ditunda. Menunda ternyata tidak membuatnya tenang. Justru sepanjang hari, Pak Guntur merasa seperti berjalan dengan sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Lapaknya tetap ramai. Pelanggan datang seperti biasa. Beberapa bahkan tampak gelisah sebelum membeli, seolah ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Seorang remaja datang 2 kali dalam 1 sore. Yang kemarin enak. "Pak, 1 lagi ya." Tangannya sedikit gemetar saat menerima mangkuk. Pak Guntur memperhatikan. Anak itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di pinggir jalan, memakan es telernya dengan tergesa. Lalu wajahnya perlahan tenang. Seperti orang yang baru saja diberi sesuatu yang menenangkan.
Pemandangan itu membuat dada Pak Guntur terasa berat. Ini bukan sekadar dagangan laris. Ini seperti kebutuhan, ketergantungan. Dan kata itu kembali terngiang bersama bayangan wajah di santan. Sore itu, ia tidak sanggup berlama-lama di lapak. Ia menutup lebih cepat. Bu Lina melihatnya membereskan tanpa berkata banyak. Namun sebelum ia pergi, istrinya berkata pelan, "Kalau kamu mau berhenti, berhenti sekarang." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti izin. Atau mungkin, pengingat. Pak Guntur tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Malam itu ia berjalan ke rumah Mbah Darso. Langkahnya berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah tua di ujung gang itu tampak seperti biasa. Tenang, sepi, dan terlalu diam. Mbah Darso sudah menunggu di teras. Seolah tahu ia akan datang. Tidak datang kemarin, katanya tanpa sapaan. Nada suaranya datar. Pak Guntur duduk. Ia tidak ingin berputar-putar. "Saya mau berhenti." Kalimat itu keluar cepat. Seperti sesuatu yang sudah lama tertahan. Mbah Darso tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. "Berhenti?" ulangnya pelan. "Saya tidak mau lanjut." Pak Guntur berusaha menjaga suaranya tetap tegas. Namun tangannya di lutut saling mencengkeram. Mbah Darso tersenyum tipis. "Kenapa?" Pak Guntur teringat bayangan di santan. Terbayang pelanggan yang linglung. Rizki yang muntah. Mimpi tentang daging pucat. "Ada yang ikut?" katanya akhirnya. Mbah Darso tidak tampak terkejut. "Memang." Jawaban itu terlalu mudah. Pak Guntur menelan ludah. "Saya tidak mau lagi." Mbah Darso bersandar. "Dari awal, kamu pikir apa yang datang?" Pak Guntur tidak menjawab. "Uang?" lanjutnya. Ia menggeleng pelan. "Yang datang itu bukan uang." Pak Guntur menatapnya. Ada sesuatu dalam suara lelaki tua itu, bukan ancaman, tapi kepastian. Yang datang itu ketergantungan manusia. Kalimat itu membuat dada Pak Guntur mengencang. Mbah Darso melanjutkan. "Rasa yang kamu beri, membuat mereka ingin kembali. Membuat mereka butuh." Pak Guntur teringat remaja tadi. Terbayang antrean yang tidak sabar. Terbayang wajah-wajah yang tenang setelah makan. Dan kebutuhan itu, kata Mbah Darso pelan, harus diberi makan. Pak Guntur menggeleng. "Saya mau berhenti." Mbah Darso menatapnya lama. "Boleh." Jawaban itu membuat Pak Guntur terdiam. Terlalu mudah. Namun sebelum ia sempat merasa lega, Mbah Darso menambahkan, "Tapi yang sudah datang tidak bisa disuruh pergi begitu saja." Pak Guntur merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Kalau kamu berhenti," lanjutnya, "mereka tetap ingin." "Mereka?" Mbah Darso tidak menjelaskan. Rasa itu sudah masuk ke banyak orang. "Kamu pikir mereka akan diam kalau tiba-tiba hilang?" Pak Guntur menunduk. Bayangan wajah di santan kembali muncul di benaknya. "Kalau saya tetap lanjut." Mbah Darso tersenyum tipis. "Mereka tetap diberi makan." Sunyi jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Pak Guntur menyadari, ini bukan soal laris atau tidak. Ini soal sesuatu yang sudah bergerak di luar kendalinya. Ia berdiri. "Saya tidak mau lagi." Mbah Darso tidak menahannya. "Pikirkan baik-baik," katanya. Pak Guntur melangkah pergi. Namun sebelum ia keluar dari halaman, suara Mbah Darso kembali terdengar. "Besok, jangan buka lapak." Langkah Pak Guntur terhenti. Kalimat itu bukan nasihat. Lebih seperti ujian. Ia pulang dengan kepala penuh. Jika ia benar-benar ingin berhenti, ia harus tidak berjualan besok. Keputusan kecil. Namun saat membayangkan antrean yang datang seperti biasa, ia tidak yakin bisa menahan diri. "Besok, jangan buka lapak." Kalimat itu terus berputar di kepala Pak Guntur sepanjang malam.
Ia tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang antrean pelanggan. Wajah-wajah yang datang bukan sekadar ingin membeli, tapi seperti membutuhkan. Namun ketika subuh datang, ia membuat keputusan. Ia tidak membuka lapak hari itu. Sore menjelang berbuka terasa sunyi. Biasanya, jam seperti ini ia sudah sibuk memotong alpukat, menyiapkan santan, menata es batu. Kini, dapur hanya berisi bunyi kipas angin. Bu Lina memperhatikannya duduk di bangku tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tekanan, hanya kehadiran. Rizky duduk di ruang tamu. Anaknya tampak lebih tenang sejak kemarin. Pak Guntur menatap termos santan yang masih tersimpan di sudut dapur. Ia belum membuangnya. Namun ia juga tidak berani membukanya. Menjelang azan, ia mencium sesuatu. Aroma. Tipis, segar, manis, es teler. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Bu Lina sedang mengiris bawang. Rizky masih mengerjakan tugas. Aroma itu menghilang. Namun dadanya sudah terlanjur berdebar. Hari berikutnya, ia membuka lapak kembali. Tanpa ritual, tanpa tetesan apapun. Santan biasa, buah biasa. Rasa biasa. Pembeli datang. Namun tidak banyak. Beberapa orang yang biasanya antre hanya lewat. Seorang pria berhenti, menatap daftar menu. Yang biasa satu. Pak. Pak Guntur menyajikan. Pria itu mencicipi. Wajahnya tidak berubah. Namun ia tidak memanggil temannya seperti dulu. Ia hanya mengangguk pelan. Lumayan. Lalu pergi. Lumayan. Bukan nagih. Bukan beda. Bukan spesial. Lumayan. Pak Guntur merasakan sesuatu runtuh. Dan anehnya, juga sesuatu yang lega. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Lapak sepi kembali. Tidak pernah kosong sepenuhnya. Namun tidak pernah ramai. Pak Rahmat datang suatu sore. Melihat lapak yang tenang. Kamu berhenti? Tanyanya. Pak Guntur mengangguk. Pak Rahmat tidak tersenyum. Namun ada kelegaan di matanya. Bagus. Tidak ada ceramah. Tidak ada nasihat. Hanya satu kata. Bagus. Ramadan mendekati akhir. Malam takbiran datang. Suasana ramai di jalan. Namun lapak Pak Guntur tutup lebih awal. Ia memilih pulang. Di rumah, Bu Lina menyiapkan ketupat. Rizky membantu mengikat janur. Pak Guntur duduk di ambang pintu. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa ringan. Bukan karena lapaknya laris. Bukan karena uang. Tapi karena tidak ada lagi sesuatu yang harus ia sembunyikan. Namun menjelang maghrib, ia mencium aroma itu lagi. Lebih jelas. Santan dingin. Buah segar. Gula yang lembut. Ia menoleh ke dapur. Tidak ada santan. Tidak ada es. Aroma itu tetap ada. Lalu, suara. Samar. Seperti dari kejauhan. Pak, satu lagi. Pak Guntur membeku. Suara itu tidak keras. Tidak jelas. Namun cukup untuk membuat tengkuknya dingin. Ia berdiri. Mencoba mencari asalnya. Di dapur, tidak ada siapa-siapa. Di ruang tamu, Bu Lina dan Rizky masih berbincang. Suara itu menghilang. Seolah tidak pernah ada. Ramadan berakhir. Lapaknya tetap sederhana. Pembeli tetap sedikit. Namun hidup berjalan. Lebih jujur. Lebih tenang. Meski setiap menjelang berbuka, kadang ia masih mencium aroma es teler yang tidak dibuatnya. Dan kadang, di antara suara jalan dan azan, ia masih mendengar bisikan pelan. Meminta satu mangkuk lagi. Pak Guntur tidak pernah menjawab lagi. Ia hanya menutup mata dan memilih untuk tidak kembali. Kalau kamu suka kisah horor pesugihan yang pelan tapi menghantui seperti ini, jangan lupa subscribe sekarang, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya.